Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama saya Jason Sambo di Gor Popki Cibubur, Jakarta. Dan saat ini sudah hadir bersama saya Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali. Selamat pagi Pak Zainuddin. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Olahraga. Sehat dan bugar. Itu yang jadi modal utama sebenarnya Ya, Pak. betul. Pak, saya mau langsung saja terkait dengan HORNAS ke-37 ini usia yang cukup panjang untuk bisa merefleksikan olahraga yang ada di Indonesia. Kalau Bapak melihat sendiri sebenarnya prestasi-prestasi olahraga, kegiatan-kegiatan olahraga, apakah sudah cukup memuaskan untuk Indonesia atau ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan lagi Pak atau dikejar? Iya, kalau ditanya perjalanan 37 tahun HORNAS kan sekarang yang ke-37. Dan setiap tahun harus kita ada evaluasi dari perjalanan kita. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan. Walaupun olahraga kita ada prestasi di sana-sini. Ya. Tetapi itu adalah olahraga yang menurut saya belum kita desain prestasi-prestasi yang belum kita desain dengan baik. Oleh karena itu melalui HORNAS yang ke-37 ini, di samping kita mendorong 3 tema sekaligus, sport science, sport tourism, dan sport industry, juga kita menyiapkan grand design tentang olahraga nasional. Ya. Itu baru kemudian kita bisa ukur keberhasilan dan prestasi olahraga kita. Itu. Kalau seperti sekarang, ya sudah kita jalan, ada pembinaan, kemudian ada bakat, tetapi tidak terstruktur dengan baik pembinaan kita. Makanya itu kenapa dalam kaitan momentum HORNAS ini, kami dari Kemenpora juga membuat grand design tentang olahraga, pembinaan jangka panjang kita. Pembinaan sejak usia dini, atlet-atlet yang masih muda, yang berbakat, kita akan bina terus sampai dia ke tingkat atlet yang berprestasi. Oke. Itu evaluasi kita dalam HORNAS yang ke-37 ini. Oke, artinya pembinaan, pengembangan para atlet-atlet, para tunas-tunas bangsa ke depan di dunia olahraga akan terus dilakukan begitu Pak. Betul. Saya kembali lagi ke Hari Olahraga Nasional ini kan tahun ini berbeda karena biasanya di tahun-tahun sebelumnya selalu ada perayaan, di daerah-daerah juga selalu merayakan. Tapi karena pandemi ini semuanya menjadi terbatasi. Apa yang dilakukan untuk bisa memeriahkan suasana HORNAS ini tetap meriah begitu Pak? Ya. Memang pandemi ini membuat semua perencanaan kita tentang HORNAS ke-37 ini berubah total. Dan akhirnya kita menyadari bahwa sekarang ini suasana dalam suasana yang krisis ya. Maka kita harus berpikir extraordinary. Kondisinya harus kita putar otak luar biasa. Nah itulah sebabnya kita agak keluar dari kelaziman. Kan lazimnya setiap kegiatan itu hanya ada satu tema. 2020 kita keluar dengan 3 tema sekaligus. Yang saya sampaikan tadi, sport science, sport tourism, sport industry. Nah maksudnya apa? Dengan demikian maka kebugaran di tengah-tengah masyarakat kita harapkan akan meningkat. Kemudian prestasi juga akan menjadi lebih baik. Dan perekonomian khususnya yang terkait dengan sektor keolahragaan itu akan tumbuh. Itu yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, kegiatan lapangan, kegiatan fisik itu tidak ada. Sekarang kita lakukan secara virtual. Ada Piala Presiden tentang e-sports. Kemudian ada diskusi-diskusi uji publik tentang grand design. Tidak bisa kita lakukan dengan tatap muka. Juga lomba-lomba yang kita lakukan ya semuanya lewat virtual. Karena kita memastikan supaya protokol kesehatan dalam suasana apapun, kita harus itu yang menjadi utama untuk kita jalankan. Oke, artinya memang kegiatan-kegiatan atau aktivitas olahraga tetap dilakukan, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan di situasi seperti ini, Pak. Betul. Saya tertarik dengan statement Bapak tadi ketika menyinggung soal 3 tema utama. Ada sport tourism. Saya mau bedah satu-satu, Pak. Sport tourism ini kita lihat di Indonesia banyak sekali pantai, banyak sekali gunung yang bisa dimanfaatkan. Bagaimana bisa mensinergikan lokasi-lokasi venue-venue yang indah ini bisa dibilang dengan olahraga kita, Pak? Iya. Saya kira negara-negara lain sudah mengemas
wisata olahraga atau sport tourism dengan luar biasa dan itu menjadi sumber devisa bagi negaranya. Ya. Nah, kita Indonesia yang punya potensi yang luar biasa, kita punya pantai, punya laut, punya gunung, cuaca yang relatif stabil. Harusnya ini bisa kita package dengan baik untuk menjadi wisata-wisata olahraga yang kita bisa mengundang para turis-turis untuk menikmati itu. Nah, kita dorong itu supaya membangun kesadaran para pelaku usaha di bidang tourism juga coba deh menengok sport tourism. Di package dengan baik, pasti banyak orang yang akan datang. Dia mau nyelam, dia mau ski, dia mau panjat gunung, mau hiking, mau sepeda dan lain sebagainya. Dan sebenarnya sudah ada. Contoh misalnya untuk olahraga sepeda, kita punya Tour de Singkarak, kita punya Tour de Ijen. Ya. Kemudian untuk lari, ya ada Borobudur Marathon. Ya. Kemudian ada yang punya Metro TV namanya Heritage Run. Ya. Saya kira banyak yang bisa kita manfaatkan untuk Betul. disinergikan dengan olahraga karena ada hubungannya juga dengan ekonomi. Nanti saya akan tanya nih Pak Menteri bagaimana bisa kemudian menstimulus ekonomi dari tourism dengan olahraga dan bagaimana juga dengan menggairahkan sport industri dan juga sport science untuk akselerasi prestasi bangsa di bidang olahraga. Kita akan bahas Pak Menteri usai jeda, pemirsa kemana-mana. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih membahas terkait dengan peringatan Hari Olahraga Nasional ke-37. Saya mau kembali lagi ke Pak Menteri. Tadi kita sudah membahas terkait dengan sport tourism, Pak, yang ternyata ada peluang ekonomi di sana. Apa yang kemudian akan diperkuat oleh Menpora sendiri, Pak, untuk bisa menggairahkan industri olahraga dan juga tourism ini menjadi satu begitu, Pak, supaya ekonomi kita makin terstimulus, Pak? Ya, olahraga dimanapun sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan industri. Baik itu industri barang maupun industri jasa. Ya, peralatan-peralatan olahraga yang dibutuhkan oleh semua cabang olahraga, kebanyakan sekarang ini kita masih mendatangkan dari luar. Padahal potensi industri olahraga kita luar biasa. Lihat sekarang kan sedang ramai dengan sepeda. Produk yang dari Bandung nggak kalah dengan yang dari luar negeri. Nah, kemudian industri-industri lain, tenis meja, bola, dan lain sebagainya, terkadang banyak industrinya di produknya di Indonesia, dibawa keluar, dilabelin luar, dikirim lagi, kita beli. Nah, sekarang kita coba melalui momentum H-Ornas ini untuk kita mensinergikan antara kalangan industri dengan stakeholder olahraga. Bisa jadi mereka belum tahu, bisa jadi ada persyaratan-persyaratan atau kualifikasi, sertifikasi dari federasi internasional yang harus dilakukan. Nah, ini yang kita akan coba, kita dorong, dan potensinya luar biasa. Nah, kaitan dengan industri jasa ya, kalau tadi barang, industri jasa. Di tempat lain sudah banyak pengelola jasa kegiatan olahraga, event-event organizer tentang olahraga. Kita masih sangat sedikit yang menyentuh itu. Nah, kita dorong itu supaya akan lahir tumbuh. Jadi kalau ada kegiatan yang besar, kita nggak perlu mendatangkan IO dari luar lagi. Ya, beberapa kegiatan besar kita masih tetap ketergantungannya dari luar. Kenapa kita nggak buat sendiri? Toh juga harusnya kita lebih kaya budaya dan lain sebagainya, sehingga inspirasinya akan lebih banyak. Nah, industri di bidang itu kita akan dorong dan kita sinergikan, dan yang paling penting adalah tentang sport science. Apa itu, Pak? Nah, sport science ini cara satu-satunya kalau kita mau meningkatkan prestasi olahraga. Dengan sport science itu ada ukuran-ukuran pasti, standar-standar pasti, kemampuan seseorang, kemampuan menghirup oksigen, PO2 max, atau keseimbangan fisiknya. Dan bukan hanya fisik, tetapi psikis. Orang berprestasi tiba-tiba dia drop. Dicek fisiknya nggak ada masalah. Berarti ada masalah secara psikis. Nah, itu juga ada psikolog tentang nutrisi dan berbagai hal. Nah, sekarang ini harus semuanya melalui sains. Nggak bisa lagi mengkira-kira, oh udah porsi makannya segini, larinya segini, dan lain sebagainya. Kalau kita mau tumbuh, mau berprestasi,
maka kita harus didamping oleh sport science. Baik. Itulah Ornas yang nanti malam akan diperingati puncaknya jam 7 malam. Di sini ya Pak ya? Di sini, di tempat ini, Bapak Presiden dari Istana Bogor, dan sekaligus kita akan memberikan penghargaan kepada para tokoh-tokoh olahraga dan juga kepada masyarakat semua. Ini disiarkan secara langsung, juga diikuti secara virtual oleh 34 gubernur dari seluruh Indonesia. Baik. Jangan lupa tonton nanti malam. Oke, Pak, berarti kuncinya kan adalah tadi menggairahkan sport tourism, kemudian juga ada sport industri, bisa untuk harus digaungkan lagi jasa-jasa dan barang terkait dengan perlengkapan latihan misalnya dari dalam negeri, industri dalam negeri, dan kemudian juga sport science begitu Pak. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk bisa kemudian mensinergikan dan menggairahkan ketiga unsur tadi Pak? Oke. Tujuan kita dengan 3 unsur ini, sport science, sport tourism, sport industri, adalah meningkatkan kebugaran masyarakat, mendorong prestasi olahraga kita menjadi baik, dan membangkitkan olahraga. Itu yang paling penting. Keinginan kita untuk menggunakan produk-produk peralatan olahraga apapun itu, buatan dalam negeri harus kita dorong. Yang saya pakai ini jersey timnas, produk dalam negeri. Indonesia ya Pak? Iya, nggak kalah dengan yang luar negeri. Itu, jadi itu, momentum ini kita akan jadikan sebagai ajang untuk mendorong kekuatan ekonomi kita, khususnya yang terkait dengan olahraga, dan peningkatan prestasi. Betul. Itu. Setuju, itu juga menjadi unsur penting dan terkait juga dengan para atlet kita nanti supaya tidak hanya soal fisik terus yang juga terus digenjot, tapi juga soal mental dan psikis, kesehatan mental dan psikis itu juga menjadi penting yang nantinya akan diperkuat oleh sport science tadi ya Pak Menteri ya. Baik, terima kasih Pak Menteri sudah bergabung bersama kami. Semoga di momentum Hari Olahraga Nasional ke-37 ini dunia olahraga di Indonesia ini bisa semakin bergairah walaupun di tengah pandemi, dan nantinya atlet-atlet kita, putra-putra kebanggaan kita nanti bisa menimbulkan prestasi yang lebih banyak lagi untuk Indonesia. Iya, harapan kita begitu, dan sekarang masih pandemi, patuhi betul protokol kesehatan. Setuju. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa demikianlah wawancara saya dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali terkait dengan peringatan Hari Olahraga Nasional ke-37. Mewakili rekan-rekan Selamat Pagi Indonesia, saya Jason Sambo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.